Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nuriska Muayana pada video pembelajaran materi mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian, yaitu hakikat penelitian pendidikan. Nah, langsung saja. Jadi hakikat penelitian pendidikan yaitu merupakan kelahiran ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian. Nah, bahkan boleh dikata ilmu pengetahuan adalah suatu produk dari penelitian. Nah, manusia adalah makhluk yang berakal. Kelebihan inilah yang bertanggung jawab atas munculnya rasa ingin tahu apa yang diperoleh manusia dari pengalaman-pengalaman empirisnya yang disebut dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan manusia ini dibagi menjadi 5 jenis. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan supranatural. Pengetahuan supranatural ini merupakan pengetahuan gaib yang termasuk pengetahuan agama. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan intuitif. Nah, pengetahuan intuitif ini merupakan yang tiba-tiba muncul tanpa proses penalaran. Nah, yang ketiga yaitu akal sehat, keempat logika murni, yang kelima yaitu pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan supranatural dan intuitif ini jelas berada di luar jangkauan kemampuan pikir manusia. Nah, sebaliknya akal sehat, logika dan pengetahuan ilmiah berada dalam jangkauan kemampuan pikiran manusia. Nah, 3 hal ini yang akan kita bahas, yaitu common sense. Secara harfiah artinya pikiran awam sehari-hari, masuk akal, pikiran sehat. Ia merupakan suatu gagasan, pendapat atau penilaian yang sangat lazim dan disepakati oleh masyarakat. Contohnya yaitu tidak menyentuh panci yang panas, memakai jaket saat berada di daerah dingin, tidak tertawa saat melayat di rumah duka, dan meminta maaf bila salah. Nah, selanjutnya yaitu logika. Nah, secara terminologis, logika didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sahih. Penyimpulan yang sahih disebut juga logis dan masuk akal. Contohnya yaitu premis bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Manusia adalah makhluk hidup, jadi manusia akan mati. Nah, yang ketiga yaitu sains. Berakar dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat kita definisikan sains sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Misalnya seseorang yang menemukan pengetahuan bahwa mengapa semua benda jatuh mesti ke bawah. Itu tak lain karena adanya suatu gravitasi bumi. Ini adalah sebuah pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu hakikat penelitian. Nah, ilmu pengetahuan terkait dengan masalah. Masalah adalah bagian dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jika tidak ada masalah, maka tidak akan muncul ilmu pengetahuan. Masalah adalah spirit yang mendorong dilakukannya penelitian. Dengan kata lain, esensi dari penelitian adalah menemukan jawaban atau solusi atas masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan eksploratif. Nah, tujuan eksploratif ini yang terbiasa disebut juga tujuan penemuan. Penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu. Sesuatu itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu tujuan verifikatif. Nah, penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu. Nah, dan yang ketiga yaitu tujuan pengembangan. Nah, penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu. Sesuatu itu adalah ilmu pengetahuan yang telah ada. Nah, selain tujuan, penelitian juga memiliki fungsi. Nah, berdasarkan fungsinya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu penelitian dasar, kedua penelitian terapan, dan ketiga penelitian evaluatif. Nah, pendekatan penelitian pendidikan, pendekatan positivistik
Pendekatan ini memandang kenyataan sebagai suatu yang berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap. Bahwa fakta tentang objek yang diteliti harus lepas dari interpretasi pribadi peneliti. Pendekatan naturalistik memandang kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, utuh, sebagai kesatuan dan senantiasa berubah. Nah, ya baik, mungkin cukup sekian materi tentang mata kuliah metodologi penelitian. Nah, saya Nuriska Muayana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.